Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, "Oh, kamu lahir abad berapa kok HP-mu jadul." Nah, kita takut digituin sama orang. Wah, ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya enggak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh teman. Itu namanya FOMO. Fear of missing out. Sampai level tertentu, FOMO ini sejenis anxiety disorder, gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja, itu gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Ini cocok nggak ya? Ah, enggak sih, mungkin ganti ini ya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah, itu sejenis FOMO. Oke, dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Jadi kan iklan-iklan kan selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Ah, itu pakai-pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau tidak minum itu, saya sebenarnya tidak pingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pinter saya. Itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP. Pak, ini HP saya masih 64 MB, Pak. Sekarang yang terbaru itu 108 MB. Lah emangnya kamu pakai untuk moto ya? Jarang sih Pak, Om yo saya itu. Nah itu guna berarti. Padahal ya sama saja yang lama sama yang baru. Ya, jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman, ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional, tidak fokus pada kebutuhan. Ada lagi problem penghalang yaitu ketamaan. Kalau ini teman-teman mesti ngerti, greedy. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung. Dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul makobir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup, pingin takasur, pingin nambah terus, nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh. Tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi mumpung ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya fight juga lah biar dapat bukunya. Wong sudah punya bukunya. Kok masih pingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus,
Keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Jadi yang jelek itu orang. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh saya. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah, indah sekali ya, buat tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal lo di situ, 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Jadi mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah. Sebulan kedua bertahan. Sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa, karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Jangan lupa Wah, subscribe mungkin channel pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi. Wah, rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini. Banyak temen ngobrol rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota, karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi, kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa wow meledak-ledak senang itu bisa turun, bahkan bisa flat. Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya. Tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy. Ketamaan. Jadi cara berpikirnya, wah ternyata pasanganku kayak gini. Saya lihat di sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih baik. Kalau sengsara terus kayak gini, pisah saja mending sama yang lain-lain. Itu greedy namanya, ketamaan. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu, itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh, level itu. Kalau masih fokus di situ, ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu. Termasuk konsumerisme. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini, hentikanlah. Tadi ya, siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa. Saya lanjut. Konsumerisme. Semangat mengkonsumsi. Nah, ini kita mulai filsafatan ya. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih. Dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu. Gaya kapitalis modern. Ya, dengan iklan, dengan promosi, itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau enggak begitu, bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Padahal mungkin kita enggak terlalu suka yang itu. Misalnya, loh kalau anak muda sekarang ya begitu, celananya agak ketat, terus pantatnya agak ke bawah, yang belakang agak melorot sedikit kan gitu sekarang tren yang baru kadang-kadang celana.
Loh yang tren itu yang terus kita karena ikut ini yang gitu ya Pak yang iya di iklan-iklan begitu. Akhirnya kita beli yang begitu. Dan betapa tidak nyamannya kita kan terus ini celana kok melorot terus ya Pak. Ya memang modelnya melorot begitu. Dan kamu tidak nyaman dengan itu. Kenapa? Kamu tadi bacanya hanya ikut tren saja. Yang terbaru kamu ikuti. Padahal kamu mungkin belum butuh itu. Kayak kamu pegang HP terbaru, bisanya cuma telepon sama WA. Misalnya. Terus gunanya apa fasilitas-fasilitas canggih yang ada di HP-mu? Kalau cuma itu saja ya, kamu bisa beli HP spek-spek lebih rendah kemarin, lebih hemat. Tapi kan kita ditelan oleh budaya konsumer. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx, itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan, modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya. Dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum, wow pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baik. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama. Gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, belilah. Milikilah, milikilah, ini itu. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak setelah saya lulus kuliah, saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu, kalau sudah kerja Pak, saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi sulit. Kita hidup minimalis. Nah, yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Kita sering terbalik. Kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Nah itu kebalik. Ya kalau barangnya kita manfaatkan, orangnya kita cintai. Bukan barangnya kita cintai, orangnya kita manfaatkan. Itu hati-hati ya yang putri-putri. Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana. Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu. Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Nah itu berarti mencintai barangmu saja dan memanfaatkanmu. Harusnya kebalik. Dalam hidup ini ya kita orangnya kita cintai yang dimanfaatkan barang. Oke, lanjut. Nah, inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama,
Ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak, saya pengen minimalis terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan. Ya, jadi ndak ya fungsional lah yang kamu pilih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak, saya merasa pakai sabun ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok, Pak. Saya nggak sabunan saja misalnya ya tambah kacau lagi. Ya, yang fungsional yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua. Yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ah, ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada apa? Ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada enggak di sini yang sangat eh, dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur enggak pakai itu enggak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada enggak bisa tidur yo enggak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun enggak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional nggak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah nggak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini eh, pemberian mantan yang dulu ini Pak, misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana, misalnya. Loh, seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja, enggak apa-apa, ya enggak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana, Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, enggak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah, ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan Jangan lupa saja, subscribe ini channel Mbak Kloyo. disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barang. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Ah ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang. Kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3, reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru.
Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak semula baju atau sarung saya. Sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah, itu boleh namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse. Dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan. Bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini. Itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya? Sejauh mana urgensinya? Itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan. Minimalis tidak sama dengan pelit. Ya, jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500? Saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Tidak, minimalis tidak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan bahkan berbagi yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti terus berarti tidak beli-beli Pak. Ya beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Oke. Nah, ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah kamu buangi semua, ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi. Nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis. Wah ada baju minimalis. Ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini. Pak ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Wah ini gambar minimalis loh. Apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama nanti pulang dari sini beli macam-macam. Yang kategorinya minimalis. Ya Jangan sama lupa saja subscribe blunder. channel Mbah Maksudnya bukan Dono. itu. Terus yang ketiga mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12 ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis cuma standarnya beda. Tuh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang, ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah.
Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya, ya kalau kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya enggak? Yo, kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini, itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk ya. Jadi ya enggak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna oke, tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus aduh hidup ya wis, mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya. Tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis kok saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai. Yang tidak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, tidak masalah. Kayak Steve Jobs, ya. Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya, kayak hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Tapi kalau kalian kan enggak. Yo kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal kaosnya Steve Jobs. Jadi ya tetap memperhatikan bajumu. Ya kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja Pak. Pakai jaket itu tidak minimalis Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja ya enggak. Itu namanya enggak pinter. Jadi ya ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan. Meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja. Ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus. Padahal mungkin pikiran. Banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes. Misalnya, enggak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pingin gitu kan bersih-bersih Facebook, pertemanan yang tidak kenal, tidak kenal. Tidak masalah, tidak apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya tidak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ, mikir yang aneh-aneh, ya. Itu bisa disingkirkan. Baik, lanjut.